Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita terhindar dari keuzuran, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witirnya. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah malam yang ke-24 ya. 24 berarti kita sudah menjalani puasa kita di 23 hari. Berarti kita berada pada posisi 10 malam terakhir, di mana Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir ini mewasiatkan, mengamanahkan untuk kita lebih banyak, lebih meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Karena di malam-malam terakhir ini, malam 10 terakhir ini, dari malam 21 hingga malam 29 akan datang, bahwa akan ada, kalau kita memang kita diberikan oleh rahmat dan rahmat dari Allah, kita akan menemui atau ditemui oleh yang namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang kita kalau beribadah di malamnya akan mendapatkan ganjaran 1000 bulan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pada malam-malam terakhir ini meningkatkan ibadah beliau dan kualitasnya. Namun malam hari ini saya tidak membahas itu karena kita semua sudah pasti mengetahui dan memahami semua. Dan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh para ustaz-ustaz yang terdahulu tentang keutamaan di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Kali ini saya hanya ingin menyampaikan tentang salah satu kewajiban kita sebagai orang tua, seperti yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat ke-9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim fayattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hadirin sekalian rahimakumullah, ayat tadi adalah mengisarkan kepada kita bahwa kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang lemah fisik, generasi yang lemah mental, generasi yang lemah dalam beragama, generasi yang lemah dalam imannya, generasi yang lemah di dalam akidahnya. Yang hari ini banyak sekali ideologi-ideologi, ajaran-ajaran yang mungkin bisa menggerus, mendangkalkan keimanan dan ketakwaan atau yang akidah dari kita semua, terutama di kalangan anak-anak muda, kalangan generasi milenial, generasi Z atau generasi Alpha. Yang hari ini kita menggandrungi semua orang, tua, muda, anak kecil, dewasa, dan seterusnya, tidak bisa terlepas dari yang namanya satu alat komunikasi yang hari ini sangat digandrungi dan semuanya sudah memiliki, yang namanya HP. HP ini sangat bermanfaat sekali, berdampak positif bagi mereka yang memegangnya dan menggunakannya dengan bijak. Dengan adanya alat komunikasi ini, maka kita mudah untuk bisa berkomunikasi kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kalau zaman ulun dulu, bahari di beberapa
mungkin 6 tahun, 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Kalau kita ingin berkomunikasi, ingin bersilaturahmi, harus datang langsung menemui orang yang bersangkutan. Misalnya mau hajatan pengantinan, undangan basaruan, ke setiap rumah didatangi. Kita balas jangan kita baharilah. Hari ini orang tidak perlu datang kemana-mana, tidak perlu cetak undangan, tidak apa, cukup dengan men-share di grup-grup, cukup sudah itu. Dengan komunikasi ini, baik sekali ini kalau digunakan dengan bijak. Kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu ongkos dan sebagainya. Murah sekali, mudah sekali untuk menggunakannya. Nah, jadi dampak positif dari alat ini, media informasi dan komunikasi, yang memudahkan akses kemanapun, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh, hari ini kita mengetahui semua di seluruh pelosok dunia atau penjuru dunia, kita bisa tahu informasi. Yang lagi hangat-hangat ini, setiap detik, setiap menit, media massa, televisi dan lainnya memberitakan tentang kejadian atau peperangan antara Amerika yang berkoalisi dengan Israel berhadapan dengan Iran. Yang satu pihak mengatakan bahwa Iran sudah membombardir di Tel Aviv dan di Amerika. Amerika dan Israel juga tidak mau kalah, dia juga menyerang kepada Iran. Itu informasi kita dapatkan sekarang. Dan hati-hati menerima atau mengirimkan mengirimkan berita informasi demikian. Kenapa? Kenapa lagi dengan adanya IA ini? Wah, itu yang jelek bisa bagus, yang bagus bisa jelek. Hati-hati, Pak. Jadi kita harus bijaksana, harus berhati-hati untuk menerima dan mengirim berita informasi yang jangan sampai salah kirim dan sampai salah terima kita. Kemudian dampak positif yang kedua adalah pengembangan teknologi, membantu meningkatkan keterampilan teknis dan memperluas jaringan pergaulan kita secara sosial dan lain-lain. Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatif tidak kalah penting dan lebih besar lagi, Pak. Jadi lebih besar dampak negatifnya daripada positifnya. Apalagi dipegang oleh anak-anak yang tidak bisa mengendalikan. Dampak negatifnya jika dia menggunakan HP ini secara berlebihan, pertama kesehatan fisik anak atau fisik kita. Kesehatan fisik ini menurunkan ketajaman mata, mata cepat rabun, Pak. Kada hawas lagi, cepat rabun, Pak. 2 jam lebih terus-menerus menghadapi melihat di kamera ini akan cepat merusak mata kita. Saya tidak menceritakan orang, tapi ini kejadian pada keponakan saya sendiri. Anaknya matanya satu arah, kena kelebihan jam memakai HP. Sekarang berumur sekolah 5 tahun, kelas 5, matanya rusak. Yang sebelumnya normal matanya. Setelah dia menggunakan ini, kena kelewatan, ya orang tuanya mungkin kurang kontrol dan seterusnya. Itu keponakan saya, Pak. Saya tidak tahu punya orang. Itu kena kelebihan. Jadi merusak kesehatan mata. Jadi tolong Bapak Ibu untuk mengendalikan anak-anaknya dengan menggunakan hal ini. Kemudian memicu mata lelah, cepat lelah dan bola mata kering, susah, penglihatannya agak berubah. Kemudian risiko obesitas juga mempengaruhi, Pak, ya. Kok jauh obesitas bisa mempengaruhi oleh HP ini? Saya tidak tahu persis, kita nanti kita perdalam itu. Kenapa? Sangkut pautnya atau hubungannya HP mempengaruhi pada obesitas. Kemudian hingga gangguan postur tubuh. Jadi perkembangan tubuh fisik anak kurang normal, tidak normal, Pak. Negatif yang kedua itu kesehatan mental dan perilaku, menyebabkan kecemasan, depresi dan stres, ketergantungan atau kecanduan yang kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan. Dia tidak mau tahu, Pak, dengan lingkungannya. Dia punya apa yang digawe itu aja dan tidak mau peduli dengan orang sekitarnya. Bahkan di kiau kadang-kadang kadang mengherani karena saking asiknya. Di Mandiri mungkin kita bandingnya dia kada tahu. Oke.
Yang ketiga, perkembangan anak menyebabkan speech delay, keterlambatan bicara. Ya kalau halus-halus sudah, ya mungkin aja satu sisi mungkin positif Pak ya, karena sering mengganggu orang tuanya atau mengganggu, maka diunjuki HP, nah main ke sana, diunjuki HP kecil-kecil. Tapi dampaknya dia akan lambat dalam proses berbicaranya. Apa orang tergagap atau apa segala. Ini Pak, dampak buruknya terhadap HP itu. Berikutnya juga adalah bahwa perkembangannya, saya bicara perilakunya pasif, tidak kreatif, orangnya pendiam kayaknya, ya. Kemudian minimnya stimulasi otaknya nggak jalan Pak, otaknya nggak jalan, susah perkembangan otak dan kreativitas inovasinya tuh nggak jalan. Ini dampaknya. Dampak berikutnya adalah perkembangan menyebabkan simulasi otak ya. Saya punya pengalaman dengan mahasiswa saya. Ada 3 orang yang saya hitung kasus ini. Mahasiswa Pak, hanya tinggal skripsi. Tinggal skripsi Pak, dia tidak lulus karena tidak bisa mempertahankan skripsinya. Dia nggak ngerti apa yang dia tulis. Dia ngomong nggak karu-karuan. Saya nggak tahu yang bikinkan siapa. Tapi yang jelas dia tidak bisa mempertahankan. Saya bicara, dia orangnya guring. Terguring Pak ya di hadapan ulun. Ya, siapa yang mau saya bicara atau saya konsul? Nah, usut punya usut, ternyata dia bermalam-malaman berhari-harian di depan HP main games. Dia tidak bisa tidur kalau malam, tapi siang dia harus tidur. Kayak kelelawar Pak, malam mencari, siang guring. Ini tidak bisa Pak. Jadi kasus yang saya hadapi sendiri, mahasiswa saya ada 2, ada 3 orang. Ya, dengan sangat terpaksa tidak diluluskan. Padahal sedikit aja dia bisa melangkah 1 langkah lulus sudah sarjana dia. Tapi karena dia bisa bicara, dia bisa ngomong, nggak tahu dia gimana. Nah ini Pak kejelekannya. Dalam hal sosialnya membuat individu lebih egois. Orangnya suka menyendiri dan tidak mau tahu dengan orang lain. Jadi kalau ada gejala-gejala begini yang mungkin perlu kita mengabaikan etika dan hampir tidak bisa bersosialisasi. Jadi kalau ada anak-anak awal apa yang mungkin ada gejala-gejala demikian, ini mohon terutama anak-anak kita tolong didampingi dan diberikan arahan. Jangan sampai dia nanti terlewatkan dan kita lengah sehingga ini jangan menjadi anak yang terlalu menekuni alat ini, menggunakannya dengan sangat-sangat berlebihan. Kita memang yakin alat ini kita tidak bisa berhindar Pak, tidak bisa menghindarkan dan tidak bisa melarang anak menggunakan alat, tidak bisa. Sudah dunia dan sudah zamannya, semua kita pasti menggunakan alat dan memerlukan alat ini. Hanya saja bagaimana kita menggunakannya, memanfaatkannya dengan bijak. Jangan sampai berlebihan dan hanya yang ini aja 2-3 jam ini aja yang dihadapi. Mohon maaf ya, sekali lagi memang tidak bisa kita melarang, membatasi hanya kita bisa mengaturnya, mengendalikan cara menggunakannya atau memakainya. Kalau boleh, kalau bisa pada jam-jam sekolah atau hari-hari sekolah tidak usah anak diizinkan pakai ini. Hanya jam-jam istirahat atau hari-hari libur boleh. Diatur aja lah. Ya, kita tidak bisa terus terang tidak bisa melarang anak menggunakan alat. Dan kita sendiri juga tidak bisa, karena dunianya dan zamannya sekarang kita harus berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dengan kesempatan yang sangat pendek ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih kalau ini ada manfaatnya bisa kita manfaatkan dan kita perhatikan lagi untuk kepentingan putra putri anak cucu kita ke depannya. Jangan sampai dia terlena dengan alat ini dan tidak mampu melakukan hal-hal yang lebih positif, di mana anaknya atau otaknya itu beku ya, tidak bisa berinteraksi dengan baik dan seterusnya. Demikian. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.